Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami kasih dalam Kristus. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa ini tahun ketiga saya tidak hadir di sini. Itu disebabkan oleh karena ada COVID-19, kemudian saya juga mengalami suatu musibah, istri saya sakit. Jadi saya mengundurkan diri dari Wakasek. Kemudian saya menunjuk wakil saya untuk menggantikan saya. Sebab memang yang pergumulan yang saya alami itu memang berat, tetapi saya tidak takut. Sebab apa? Tuhan bersama kita. Amin. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saya. Bapak Ibu, renungan ini adalah kekuatan doa. Jadi ini kekuatan doa ini terjadi pada saya, dan ini bukan katanya orang. Saya sendiri mengalami, dan saya sendiri yang juga melakukan doa ini. Yang berada di sini saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Bambang Paraga Widianta. Jadi panjang sekali namanya ya. Tapi ya itu pemberian nama dari orang tua saya. Bapak Ibu, bahwa saya mengambil ini dari pengajaran Islam yang dibawakan oleh Ibu Arani tutorial, yaitu mengenai doa. Dan saya mau tanya, apakah doa itu? Ibu barangkali bisa bantu. Doa biasanya ada hubungan komunikasi secara pribadi. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan secara pribadi, secara personal, di dalam atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam hati kita. Ya, doa dengan komunikasi dengan Tuhan Yesus secara personal, artinya itu langsung pribadi. Itu kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang saya pertanyakan di sini, apakah kekuatan doa itu? Kekuatan doa itu adalah kekuatan Roh Kudus yang membantu kita di dalam doa, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa itu yang disebutkan di situ, kepandaian kita merangkai kata-kata yang indah. Itu tidak penting. Yang penting apa? Kejujuran dan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Untuk menjadi jujur adalah gampang, Bapak Ibu? Tidak gampang. Ya, kadang-kadang kita, seragam toai diapusi karena tidak ngerti gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau dengan Tuhan, jangan sekali-kali kita tidak jujur. Tuhan kita yang selalu melihat kita. Apa yang kau lakukan, Tuhan tahu. Saya mau tanya, apakah doa itu, semua yang berdoa itu dikabulkan Tuhan? Tidak. Saya mau sharing. Selama 22 tahun teman saya cerita sama saya, Pak Bambang, suami saya ini tak doakan siang dan malam selama 22 tahun. Apakah berubah? Suaminya apakah berubah? Belum. Sampai pada akhir ajalnya tidak berubah. Saya sendiri tidak tahu. Dia tanya kepada saya, Pak Bambang,
salahnya di mana? Saya sendiri tidak bisa menjawab. Setelah saya membaca ini, dan saya tahu ada yang tidak jujur pada diri mereka. Saya tidak tahu, saya tidak memvonis mereka apakah mereka itu berbuat seperti itu atau tidak. Bagi kita yang penting di hadapan Tuhan itu harus jujur dan tulus. Itu yang telah saya lakukan. Kemudian saya tidak membahas mengenai ini ya, banyak-banyak, cuma saya mau menunjukkan ini bahwa kekuatan kuasa doa itu adalah meliputi melepaskan belenggu, ya, belenggu dari setan judi, belenggu dari wanita, belenggu dari kecanduan atau yang lainnya. Kemudian menyembuhkan. Yang ketiga, memungkinkan mujizat terjadi. Kemudian ada lagi yang menyembuhkan itu ya ketika kita berdoa kita pada Tuhan. Nah, kita dengan serius, kita dengan tulus, dengan jujur, itu akhirnya Tuhan akan menjawab. Sejauh mana kesetiaan kita pada Tuhan. Kemudian dia juga ada perlindungan bahaya. Misalnya kita berdoa itu ya, yang ada Kristoforus ya, itu yang dia pelindung perjalanan ya. Ini kan dia juga perlindungan dalam bahaya. Kemudian sarana penginjilan memang dia dipakai di dalam ini. Biasanya kalau Setcamp itu berlangsung ada tim ya, itu doa pagar ya, doa Arania, pagar doa dipakai supaya roh-roh jahat tidak mengganggu kita. Nah, itu untuk penginjilan, mengusir roh jahat itu sudah pasti doa ya. Demi nama Tuhan Yesus, engkau hari ini, hai setan, keluar dari tubuh orang ini. Yaitu dipakai. Kita diberi kuasa apa? Mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Dua itu yang kita diberikan pada Tuhan cuma-cuma. Terus mengungkapkan rahasia dan ubah hidup. Ya seperti tadi itu, misalnya mereka sudah terlibat kecanduan, hutang berapa, dari dengan doa yang kuat maka mereka akan diubahkan hidupnya. Tapi saya tidak membahas ini. Yang saya bahas adalah kekuatan doa yang terjadi pada saya, yang nomor 2 dan yang nomor 3. Menyembuhkan satu, yang kedua itu memungkinkan mujizat terjadi. Bentar, saya tak minum dulu ya. 2 cewek. Yang satu Laura, yang satu Luisa. Dua-dua cewek. Sejak kecil, umur SD lulus, saya sekolahkan ke Singapura. Berdua ya, tapi interval 3 tahun. Cacitnya dulu, Laura dulu, kemudian adiknya menyusul. Singkat cerita, lulus dari Singapura, mereka melanjutkan ke Inggris. Dua-dua. Jadi waktu itu saya kerja keras saya itu untuk cari uang untuk hanya menyekolahkan mereka ke sana dengan tujuan nanti kalau mereka sudah berhasil dia dapat mencari uang sendiri, lalu dia bisa menghidupi mereka. Dan saya tidak memikirkan diri saya lagi, tapi saya sudah mencukupkan diri saya dan istri saya. Setelah itu dia lulus. Yang nomor 1 Laura, dia mengambil doktor psikologi. Dia lulus di sana. Yang nomor 2 adiknya, itu dia ngambil graphic design, kemudian ngambil lagi multimedia.
jadi S2. Jadi berdua ini sudah saya kasih wajangan, Papa sama Mama menyekolahkan kamu dengan ikat pinggang yang keras. Kamu harus berhasil. Tidak ada kata tidak berhasil. Saya ngomong gitu. Sebab apa? Menyekolahkan mereka dengan uang sterling itu besar sekali. Dari biayanya besar sekali. Tapi ya memang konsekuensinya begitu. Jadi hidup saya itu cari uang menyekolahkan mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya lulus, cari kerjaan di sana dapat. Kemudian Laura dapat suami seorang Inggris, ya temannya dia tapi bidangnya lain. Terus kemudian adiknya dapat orang Irlandia. Jadi mereka berdua nikah. Yang satu, Laura itu punya anak namanya Asmara. Ya, cucu saya satu. Yang nomor 2 belum punya momongan sampai sekarang. Kemudian yang tiap hari saya berdoa dengan istri saya adalah saya doakan semoga anak saya ini hidupnya bahagia, anak saya ini hidupnya diberkati Tuhan dan mereka juga taat pada Tuhan dan mendidik anaknya dengan betul. Puji Tuhan, suatu saat saya tidak menyuruh Laura untuk kembali ke Indonesia. Sebab apa? Sebab banyak pengalaman yang anaknya di luar negeri dipanggil suruh pulang, suruh bekerja di Indonesia. Tetapi ketika mereka kerja di Indonesia, sebentar lagi orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya meninggal, dia tidak happy di sini. Nah itu saya tidak mau. Jadi biarlah mereka pulang dengan sukarela. Akhirnya Tuhan luar biasa. Waktu itu saya berdoa terus agar anak saya kalau misalnya dapat itu balik ke Indonesia, jadi kita berkumpul lagi menjadi satu keluarga yang besar. Tapi akhirnya Tuhan menyuruh Laura berserta suaminya orang Inggris. Itu luar biasa. Menantu saya itu, saya tidak tahu ya, itu baik sekali. Dia pokoknya kamu kemana Laura, saya akan ikuti kamu. Dia meninggalkan Inggris, dia meninggalkan saudara sanak familinya untuk pindah ke Indonesia. Dia sekarang berada di Bali. Nah, kemudian suatu saat tahun 2020 itu musibah terjadi pada diri saya dan istri saya, terutama istri saya. Waktu itu sakit, kemudian ke dokter dia sakitnya itu sakit payudara sebelah kiri atas itu sakit. Kemudian diperiksa, ternyata itu dokter bilang ini kanker ganas. Ketika saya mendengar itu kanker ganas, saya lemes seperti sahabat petir, istri saya juga lemes. Itu adalah penyakit yang mematikan, mengerikan. Dalam pikiran saya itu seperti itu, menakutkan. Saya waktu itu dari Makassar, giat-giatnya untuk mewartakan kabar Injil bersama istri saya. Terus kemudian ada peristiwa ini, akhirnya saya tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Saya lapor pada kepala sekolah yang ada di Semarang, Pak Agus Handoyo, bahwa saya maaf tidak bisa melanjutkan lagi untuk menjadi Wakasek Solo, sebab saya sudah tidak bisa berpikir lagi untuk melaksanakan pekerjaan ini. Maaf Pak, saya mengundurkan diri, tapi memang saya sudah berjanji sama Tuhan, kalau memang Bukagung nanti sembuh, itu saya tetap akan melayani. Biarlah sisa hidup saya untuk melayani Tuhan sampai dengan akhir hayat saya. Itu adalah
komitmen saya. Kemudian kepala sekolah bilang, Pak Bapak, kalau bisa ya diundur. Bu, saya dikasih waktu berapa, Bu? Isi lama ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini cukup. Ya, terima kasih Bu Parman telah berikan waktu kepada saya. Maksud saya share ini bukan apa-apa, ingin menumbuhkan pada Anda semua bahwa penyakit yang menakutkan itu tidak usah takut. Sebab kita punya apa? Tuhan, ada Tuhan di atas, tidak usah takut. Ketika iman saya dibangun, maka saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan nanti akan memberikan pertolongan dan menyembuhkan istri saya. Nah, peristiwanya begini. Dia waktu itu sama dokter yang di Solo disuruh demo. Istri saya nggak mau. Terus dia telepon anak saya, Laura waktu itu sudah di Denpasar, tolong dicarikan mami alternatif lain supaya nggak demo. Sebab istri saya itu baru stadium pertama. Terus kemudian Laura dapat profesor dari Denpasar, namanya Profesor Cakra. Itu adalah guru besarnya yang ada di Solo. Jadi dia nggak berani ngasih komentar apa-apa. Itu guru besar saya. Dia ngomong, bawa sini mamamu, nanti saya yang menghandle. Bapak Ibu pada waktu itu adalah COVID-19, itu ganas-ganasnya. COVID-19 tidak ada penerbangan baik luar negeri maupun dalam negeri. Anak saya saking cintanya sama mamanya, dia naik mobil kecil, mobil Mirage itu 1300 cc dari Denpasar. Dia bersama sepupunya perempuan juga, bersama cucu saya kecil, bertiga naik mobil kecil dari Denpasar ke Solo langsung untuk menjemput istri saya untuk dibawa ke Denpasar untuk pengobatan. Bapak Ibu, pengorbanan yang seperti ini tuh, ya kadang-kadang itu tuh kita tuh terharu. Sebab tidak ada penerbangan sama sekali, Lion atau yang Air Asia nggak ada, tidak ada. Kemudian setelah sampai sana, dia singkat cerita ya, diradiasi, terus kemudian kasih obat dengan cara minum. Ya, puji Tuhan, lama-lama juga ada perbaikan, progresnya itu bagus. Tapi suatu saat itu dokter bilang ini dari Jakarta ke ini apa tuh, yang di Jakarta itu ada rumah sakit apa tuh? Karena satunya lagi Siluam itu PET scan. Jadi PET scan itu namanya itu ya, kalau orang kena kanker itu diperiksa seluruhnya, dari otak, semua organ tubuh diperiksa semua. Jadi itu dilihat dia itu nanti menjalankan mana. Setelah di PET scan kelihatan bahwa menjalannya ini penyakit kanker istri saya itu di lever, ada benjolan kecil di lever. Nah itu yang menjadi pokok daripada profesor ini. Dia harus menahan supaya ini hilang, dikecilkan sampai bahkan itu dihilangkan. Bapak Ibu, kalau nggak salah mungkin ya Bu Arani juga mengalami sama ya, tapi dia juga orang tangguh, orang kuat, dia tetap bertahan untuk menjadi sembuh. Itu obatnya itu reka ya, itu di
diminum mulai kerai, diminum terus ya Bu ya, sampai 5 tahun. Enggak ya? Ya, dia dikasih rekra harus 5 tahun minum terus. Kemudian yang untuk menghancurkan kanker yang di levernya itu dikasih Rexana. Rexana itu 3 minggu diminum, kemudian dites darah, kemudian dites untuk semuanya dites, hasilnya dilihat. Ya singkat cerita, istri saya ini dihandle profesor itu dengan kesabarannya, dan kita juga sabar. Soalnya kalau sakit kayak gini, itu yang paling penting Pak, support dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari cucu-cucu, dari semua. Sebab apa? Kalau misalnya nggak disupport, dia low, itu imunnya itu turun. Ketika imun turun, itu gampang terserang sakit macam-macam. Ya, yang baru kita juga pernah mendengar ya, hati yang gembira adalah obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah itu pegang itu. Saya hibur terus istri saya. Ketika kalau berangkat ke Denpasar itu berobat, saya ngomong, tidak usah dipikir itu, kita jalan-jalan. Saya ngomong gitu, tidak apa-apa, jangan dipikir itu. Waduh, ini mau menghabiskan uang banyak, dia mau pikirannya gitu. Saya ngomong menghibur dia, tidak usah. Untuk selamatkan jiwa itu kita harus berikan yang terbaik untuk mereka. Jadi mereka itu tidak, ya memang itu benar. Kalau misalnya nggak ada BPJS ya, soalnya kanker itu apa Bu Rani di cover oleh BPJS, ada ya? Ya, waktu itu kita di Bali, saya nggak di cover di BPJS, soalnya waktu itu di sana itu suasananya itu COVID dan kelihatannya di sana itu rumah sakit besar, tapi kalau misalnya saya harus ngantri kondisi Bambang kayak gitu, saya takut nanti dia ketularan yang lainnya malah berat. Jadi saya ngambil yang pribadi, saya ini bayar sendiri. Jadi penyakit ini memang itu kanker itu jahat. Selain penyakitnya itu jahat, juga kanker, kankernya bisa kering, benar-benar. Tapi saya tidak takut. Saya ngomong Bu Bambang, apapun yang ada pada saya jual. Saya akan obatkan kamu tidak pasti sembuh. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membantu kita. Ya, dari sejak itu saya berdoa saya itu adalah saya pegang rosario tiap pagi, saya berdoa, dia duduk di sebelah di belakang saya di sini. Saya berdoa, dia juga berdoa. Doa saya adalah minta kesembuhan istri saya. Tuhan, saya tidak minta apa-apa, satu yang saya minta, kesembuhan. Nah itu. Kemudian doa saya itu tidak pernah berhenti, tiap hari doa terus. Terus kemudian ketika COVID-19, anak saya yang kedua itu kan di Inggris. Nah ini yang jadi masalah. Dia ngomong, aku sebetulnya mau pilih imami, tapi penerbangan dari Inggris ke India ada yang sulit sekali dan bayar mahal. Nanti dia harus transit di Jakarta, bayar hotelnya itu mahal sekali kalau dihitung uang. Tapi dia bilang, tidak apa-apa, saya akan ikuti itu kurang lebih 10 hari atau 2 minggu untuk ininya istilahnya itu diapakan istilahnya kalau di karantina, betul, karantina 2 minggu di hotel, bayar itu larang, tapi dia ngomong udah tidak apa-apa, saya pengen lihat maminya.
saya waktu itu juga berdoa, Tuhan, doakanlah anak saya yang kedua ini Tuhan, supaya bisa kembali ke Indonesia, bisa berkumpul kembali dengan saya. Dia waktu itu adalah memegang tampuk pimpinan yang tinggi, dia wakilnya bos di Inggris. Nah, terus dia bilang, maaf, saya mau jenguk mam saya. Tapi bosnya puji Tuhan baik sekali, tidak mengira dia sampai segitu baik. Kamu saya beri cuti 1 tahun, kamu tak bayar full dalam pound sterling. Tapi kamu setelah setahun nanti harus kembali lagi ke Inggris untuk melanjutkan posisinya dia di sana. Dia punya anak buah katanya di sana. Anaknya kecil tapi tidak tahu, tapi tegas seperti itu. Orang dia tegas. Nah, itu dia waktu itu sudah bilang sama saya, Pi, sebelum maminya sakit, saya tidak akan pulang ke Indonesia. Sebab posisi saya di sana tidak enak. Ya, dia sudah bersuami, suaminya juga baik, dan posisiku itu sudah untuk masa depanku itu sudah bagi saya itu sudah enak sekali. Saya tidak mungkin balik Indonesia. Saya berpikir mungkin kalau sudah anak ini orang keras, kalau dia sudah punya pendapat, dia tidak akan mengubah pendapatnya itu. Ketika melihat maminya sakit di Indonesia, dia mulai melayani, ngantar maminya berangkat, ngantar ke rumah sakit, kemudian lab, kemudian periksa darah macam-macam ke dokter, terus dia yang ngantar. Dia merasa bahwa dia sudah lama tidak melayani maminya. Bapak Ibu, doa saya kepada anak yang kedua ini, istri saya juga berdoa, Tuhan, Engkau yang sanggup mengubah anak ini menjadi baik sehingga mereka akan balik ke Indonesia tanpa paksaan. Sebetulnya saya secara pribadi, saya dan istri saya ini percuma. Orang ini seperti ini, kalau sudah punya pendapat itu nggak bisa berubah. Tapi ketika dia melihat maunya dan doa kita didengar Tuhan, luar biasa. Ini sudah setahun berlalu, seharusnya dia harus kembali ke Inggris. Tiap hari Senin ditelepon sama bosnya. Jadi ketemunya sama bosnya itu tiap hari Senin sore. Terus ya ngomong, gimana kamu kapan kembali ke Inggris? Dia ngomong, maaf, saya tidak akan kembali ke Inggris. Saya akan di sini untuk menemani mami saya. Jadi dia begitu. Nah ini Bapak Ibu, ya sesuatu doa, kekuatan doa yang luar biasa dari kita dengan ketulusan dan kejujuran akhirnya didengar Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak mengupas 1 sampai 7, tetapi saya mengupas nomor 2 dan yang nomor 3. Itu adalah terjadi pada diri saya. Jadi kekuatan doa ini itu sungguh dahsyat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau misalnya berdoa jangan jemu-jemu, minta pada Tuhan yang rasanya tidak mungkin, Tuhan yang akan memungkinkan. Amin. Amin. Yang rasanya tidak bisa terjadi, nanti Tuhan yang bikin itu terjadi. Jadi kesaksian saya ini adalah untuk membangun iman Bapak Ibu bahwa sakit apapun, ya kalau misalnya kita terima dengan apa adanya, dan yang penting apa? Hati yang gembira, ya itu adalah obat. Itu betul-betul. Yang saya lakukan pada istri saya adalah pokoknya anak saya ngomong, tapi ini tak lihat-lihat tambah
Nah, nggak sabar gimana ngadepi kalau misalnya istri saya dulunya itu orangnya pendiam, terus sekarang rodok, tak sakit gitu kan biasanya kan ya rodok kan gitu ya. Nah, tapi ya sudah itu memang salib kan harus kita pikul ya, kita harus sabar. Dulu dia melayani kita sabar, dulu saya juga keras, dia melayani sabar, ya sekarang kita harus sabar. Jadi itu adalah yang membuat kita berubah. Kita menjadi sabar, ya kita tambah usia tentunya, kita juga tambah pengalaman mengiringi orang sakit, kita harus sabar, nggak bisa. Ditambah lagi, mertua saya kan tinggal pada saya, dan suatu saat itu juga sama. Kadang-kadang itu jangan melihat saya kadang-kadang gembira ketawa-ketawa, itu problemnya juga banyak, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya saudara punya problem, itu saya juga banyak problem. Cuma hati yang gembira itu yang membuat kita itu tetap tegar. Mertua saya, waktu saya mengantar ibu berobat ke Denpasar, tiba-tiba itu dia itu diare. Setelah diare itu dia itu tidak ada respon. Nah, yang di rumah kan pembantu saya ada 2. Itu, Pak, ini gimana Pak? Ini apa tuh? Ibunya Bu Bambang dan ada respon. Dan saya bingung, ini saya harus panggil dokter masa mau ke rumah saya. Akhirnya Tuhan beri jalan. Itu ada murid saya yang kerja dia jadi manajernya rumah sakit Dr. Un, Dr. Andi. Nah, itu dia bilang, udah Pak Bambang, tenang aja, nanti saya kirim ambulan, nanti biar dibawa ke rumah sakit, nanti dikasih infus, nanti sampai sekarang dia sudah seminggu di rumah sakit, sekarang dia tergeletak tetap. Iya, tetap tergeletak, sakit ibu, jadi ibunya bangga. Iya, sekarang ini. Nah, kalau hari Minggu itu dikirim oleh Iwan untuk komuni, lalu perminyakan oleh Romo Kris yang dari gereja itu. Nah, itu kita dikasih Romo Kris. Ya sudah. Jadi saya ngomongnya Bu Bambang, sudah jangan mikir banyak-banyak. Itu ini pokoknya kita urus, mami sakit ya dari kita openi, dan gimana lagi. Nah, orang kalau misalnya lagi kita sakit, mikirnya kalau berat-berat kan ya tambah ini ya. Ya saya bilang, kadang-kadang saya juga ngerti itu kalau dia rodok sumpuk itu saya tidak keluar. Sebenarnya saya tidak keluar. Kalau tidak mau makan, anak saya tidak bilang telepon, jam makan keluar, pokoknya dia itu turuti apa, makan apa turuti. Tapi kadang-kadang kalau sakit gini nih, tidak suka makan, ya betul ya Bu Aran ya. Rasanya udah pusing, ya badannya lemas semua. Ya seperti itu. Dan kita tuh sebagai pendamping itu harus ini apa tuh, harus ngerti kesenangannya apa. Ini enggak, ini jadi saya badai-badaian, dia maunya apa, makannya itu. Dan kalau misalnya nggak ada asupan makan, itu dia kan nggak ada imunnya kan nggak tinggi, nanti kan gampang kena sakit. Ya Bapak Ibu, itulah apa yang telah saya alami. Jadi sharing saya ini semoga menumbuhkan Bapak Ibu. Jadi yang penting apa? Hati yang gembira, darah utara. Semua itu orang memikul salibnya sendiri-sendiri. Dan yang penting kita hadapi segala sesuatu dengan tegar. Sebab apa? Masih ada Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekian kesaksian saya. Semoga kesaksian ini membangkitkan iman dan keteguhan saudara kepada Tuhan Yesus. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.